Aduh fotonya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban yang lebih sempurna adalah waalaikumsalam. Mimnya didommahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah itu suka yang genap atau suka yang ganjil? Ganjil. Tadi sudah berapa salamnya, Bu? Dua. Ditambah berapa biar ganjil? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau membaca salam dan jawab salamnya semangat, ini menunjukkan bahwa ibu-ibu dan semua yang hadir di sini adalah calon penghuni surga semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi ciri-ciri ahli surga semangat belajarnya, semangat menyebarkan salamnya, bukan semangat nagih hutangnya, Bu. Iya, ya, semangat menjawab salam. Alhamdulillah. Sebelum kita menyelami makna peristiwa Al-Isra'u wal Mi'raju li Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tidak afdal jika kita tidak memulai kajian pada siang hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama kita memuji Allah. Adabnya adalah memuji Allah. Jangan langsung minta, ya Allah turunkan duit sakarung, ya Allah. Mau dibere ku Allah. Mau dibere? Puji heula Allah. Cara memujinya, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. يا رحمن يا رحيم يا فتاح يا حنان يا منان يا رزاق يا غني يا مغني يا ذا الجلال والإكرام. إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم اجعلنا ومن حضر معنا من أهل العلم والتقوى والخير برحمتك يا أرحم الراحمين. Nah, kalau sudah kita memuji Allah, sudah berdoa kepada Allah, kita meminta apapun enak. Ya Bu ya. Ibu datang ke suami tiba-tiba, duit Pak, belanja biasa Pak. Kira-kira suami baru nyampe rumah, belum juga istirahat,
dicurutkan duit. Nah, kira-kira perasaan suami kumaha Bu? Iya pamajikan kira amat. Selah orang main poligami daripada kibai. Tuh Bu, ujung-ujungnya minta poligami gara-gara istrina. Nah, jadi jangan salahkan suamimu ya, lamun keluar di rokok itu wih deui. Nah, bisi anu kitu. Insyaallah di masa saroleh hasadananya. Amin. Insya Allah taala. Mohon maaf lahir dan batin, kita di pesantren ini baru bisa melaksanakan peringatan apa Ibu? Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita mencari momentum hari tanggal yang pas itu kapan. Baru Allah takdirkan hari ini. Ya, daripada kita terlambat tidak sama sekali ya, maka terlambat juga lebih baik. Yang penting kita melaksanakannya atas dasar cinta kepada Allah dan Rasulnya. Cinta Allah Bu? Cinta Rasul Bu? Cinta suami Bu? Allahu Akbar. Masya Allah. Kata Rasul, kalau seandainya diperbolehkan oleh Allah, para istri itu diperintahkan untuk sujud kepada suaminya. Jika, tapi kan tidak. Saking tingginya derajat bapak-bapak, maka kita harus bakti kepada suami. Baik, sudah siap belajar Bu? Kita belajar alif bata saya. Insya Allah. Ya. Baik. Al-Isra'u wal Mi'raj. Al-Isra'u wal Mi'raj. Sebelum kita berceramah, sebelum saya berceramah ataupun menjelaskan tentang peristiwa Al-Isra'u wal Mi'raj, kita ada baiknya mereview kembali dua sosok manusia yang memiliki peran penting di awal-awal kenabian Nabi Muhammad SAW. Dari awal kenabian, bahkan sebelum Rasul menjadi Nabi dan Rasul, ya, ada sosok wanita yang telah Allah pilih untuk menjadi pendamping hidup Rasul. Sampai sosok wanita ini sampai dengan usia 65 tahun. Kira-kira siapa sosok wanita yang dimaksud itu? Siti Aisyah atau Fatimah Bu? Siti Sayyidatu Khadijah. Siti macam orang parompong. Namun seorang Arab Sayyidatu Khadijah. Mual ngartos orang Arab mah Siti Khadijah. Ari Siti teh naon? Mual ngartos. Awalnya Sayyidati Khadijah, kakupingku orang parompong jadi Siti. Tapi amatina Sayyidati jadi Siti. Aduh. Ayah Siti, ayah situ. Dipain ayah soto Bu. Alhamdulillah. Jadi yang pertama, sosok yang sangat berperan dalam suksesi dakwah Rasulullah SAW adalah Sayyidatu Khadijah. Itu yang pertama. Sosok yang kedua, siapa Bu? Abu Jahal. Oh, siapa Abu Jahal Bu? Waduh, manusia yang paling memusuhi Nabi Muhammad sampai mau wafatnya saja, mau matinya itu Abu Jahal, ya, itu ketika sakaratul maut dia minta kesempatan untuk berbicara. Dikira itu mau tobat, ternyata yang keluar dari lisannya, sampaikan kepada Muhammad bahwa aku akan tetap menjadi musuhnya sampai nanti kiamat. Allahu Akbar. Ayo, sedih penggal sekalian. Tapi bukan Abu Jahal yang saya maksud, adalah pamannya sendiri. Siapa itu pamannya? Banyak. Hah?
Abu Thalib. Nah, kita sedikit saja mengulas sejarah Abu Thalib dan juga Sayyidatu Khadijah. Rasulullah SAW di awal kenabian, ya, di awal kenabian, bahkan sebelum Rasulullah menjadi nabi, ya, Sayyidah Khadijah ini ketika Rasul usia 25 tahun sudah tertarik dengan kepribadiannya. Apa kepribadian Rasul itu, Bu? Pertama, jujur orangnya. Jujur, tidak pernah berbohong. Jujur. Yang kedua, Rasulullah itu orangnya disiplin dan tanggung jawab. Dari mana tahunya? Karena sebelum menikah, Rasulullah ini menjadi pelayannya Siti Khadijah dalam berdagang. Ya, tidak pernah rugi. Ya, kalau barang dagangan itu dipasarkan, didagangkan oleh Nabi Muhammad SAW, ya, tidak pernah kembali kepada Sayyidah Khadijah kecuali dengan biribhin azim, keuntungan yang sangat besar karena kejujurannya, tanggung jawabnya, ulet dan tekunnya. Singkat cerita, Sayyidah Khadijah tertarik untuk menjadikan Muhammad sebagai suaminya. Allahu Akbar. Usia 40 tahun, Nabi Muhammad SAW itu diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasulnya. Menjadi Nabi dan Rasulnya. Nah, di awal-awal kenabian Rasulullah SAW menyebarkan risalah Islam. Itu bukan berarti tanpa ada banyak rintangan, ancaman dari kafir Quraisy untuk membunuh Nabi Muhammad dan sebagainya. Itu hampir setiap hari dirasakan oleh baginda Rasul. Ya. Lalu apa peran seorang Siti Khadijah, Sayyidah Khadijah? Sayyidah Khadijah memberikan ketenangan, penguatan, bahkan seluruh harta benda yang dimiliki oleh Sayyidatu Khadijah itu diinfakkan semuanya kepada ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika meninggal pun Sayyidah Khadijah itu tidak minta apa-apa kepada Rasul. Ada wasiat, jika aku meninggal, sampaikan kepada ayahmu wahai Fatimah, tolong kafani aku dengan sorbannya Rasul. Allahu Akbar. Karena tidak banyak harta benda yang ditinggalkan. Jadi betapa besar peran Sayyidah Khadijah di dalam suksesi dakwah Rasulullah SAW. Itu Sayyidah Khadijah. Yang kedua, sosok laki-laki yang bernama Abu Thalib, adik dari ayahnya Abdullah, kakaknya, adiknya Abu Thalib. Walaupun tidak secara sharih beliau menyampaikan bahwa ana muslim di depan orang-orang Quraisy, tapi Abu Thalib memiliki peran yang sangat penting. Ketika orang-orang Quraisy, para kaum kafirnya juga mau atau meminta kepada Abu Thalib, wahai paman Muhammad, tolong suruh berhenti itu Muhammad. Sampai 5 kali sholat. Ditanya Nabi Musa, sudah berapa? 5. Belum kuat, naik lagi. Nggak mungkin wahai Nabi Musa, aku malu sama Allah. Akhirnya Nabi Muhammad menyanggupi perintah itu dan disampaikan kepada umatnya sampai kepada kita. Singkat cerita, Nabi Muhammad SAW kembali ke Masjidil Haram di waktu subuh. Di waktu subuh. Bayangkan Bu, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Ya, kembali ke Mekah lagi sebelum subuh. Setelah subuh selesai, esokan harinya disampaikan kepada umat manusia yang hadir saat itu. Apakah manusia semuanya percaya dengan peristiwa Isra Mi'raj? Percaya enggak?
Nabi Muhammad menyampaikan kepada orang-orang yang ada di sekeliling Makkah bahwa beliau berangkat dari Masjidil Haram ke Palestina dalam satu malam dan ke Sidratul Muntaha. Semua manusia saat itu tidak ada yang percaya. Bahkan Nabi Muhammad dibilang apa, Bu? Dibilang gila. Nggak mungkin. Ya. Akhirnya karena mereka nggak percaya, orang-orang kafir Quraisy itu meminta kepada Nabi Muhammad untuk menjelaskan seperti apa bentuk bangunan Al-Baitul Maqdis. Nah, tidak diduga oleh Rasulullah. Rasul tidak menduga bakal ditanya seperti itu. Allah Maha tahu dengan apa yang akan ditanyakan kepada Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad menjawab dengan sambil melihat bangunan Al-Baitul Maqdis. Secara rinci dijelaskan oleh Rasulullah kepada para sahabat-sahabat saat itu. Dan akhirnya orang-orang kafir datang kepada Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, engkau percaya tidak bahwa Muhammad katanya semalam dia berangkat dari Masjidil Haram ke Al-Aqsa? Apakah kamu percaya? Mereka berharap Abu Bakar bisa menjauhi Nabi Muhammad. Karena secara logika nggak mungkin itu terjadi. Siapa yang bilang? Muhammad. Sekalipun Muhammad berbicara lebih dari itu, maka aku akan membenarkan dan akan mempercayainya. Allahu Akbar. Maka sejak saat itulah Abu Bakar mendapatkan gelar apa? As-Siddiq. Karena salah satu-satunya sahabat Rasul yang pertama kali membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj adalah Abu Bakar. Masya Allah. Nah, buah dari perjalanan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW adalah as-salat. Nah, para ulama semuanya bersepakat bahwa as-salat adalah min a'zamil ibadah. Ibadah yang paling agung di hadapan Allah adalah as-salat. Bahkan barang siapa manusia yang berani meninggalkan as-salat dengan sengaja, maka dosanya adalah lebih besar daripada zina dan minum khamar dan dosa-dosa besar yang lainnya. Jika ada manusia yang berani meninggalkan as-salat dengan sengaja, amdan, maka dosanya lebih besar daripada dia berbuat zina dan makan riba. Kenapa? Dulu iblis laknatullah alaihi itu menolak sujud kepada Adam, bukan menolak sujud kepada Allah. Nah, ini manusia tidak mau sholat, berarti dia menolak sujud kepada Allah. Makanya dosanya orang meninggalkan sholat lebih besar daripada orang yang berbuat zina dan juga makan harta riba. Yang kedua, sholat itu adalah ibadah atau amalan yang membedakan antara al-kafir wal mu'min. Ya, yang membedakan antara al-kafir dengan al-mu'min adalah tarkus sholat. Bahkan ulama-ulama yang betul-betul berhati-hati di dalam memberikan ijtihad hukum tentang sholat, bahwa orang yang meninggalkan sholat maka faqad kafar, dia telah masuk kepada kekufuran. Hati-hati. Ingatkan anak-anak kita, ingatkan mungkin suami kita yang masih jarang sholat, mungkin jika masih ada, ingatkan tetangga kita, karena begitu dahsyatnya dosa jika seseorang meninggalkan sholat. Dan ingat ibu-ibu semuanya dan para jamaah bahwa inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-salat.
oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah min amali, dari amal-amalnya, salatnya dulu. Fa idza saluhat, jika salatnya baik dan benar, saluhat sa'iru amali, maka semua amalnya akan baik. Wa idza fasadat, dan jika salatnya rusak, fasadat sa'iru amali, maka semua amalnya juga akan rusak. Sedekah kita, haji kita, puasa kita, tidak akan Allah terima kalau sholat kita tidak baik. Maka harus hati-hati dengan sholat kita. Mulai kita perbaiki wudunya, pahami syaratnya, pahami rukunnya, pahami hal-hal yang membatalkannya, pahami sunnah-sunnahnya, dan sebagainya, agar sholat kita sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, kata tetangga saya, ngapain sholat kalau akhlaknya nggak bagus? Mendingan orang akhlaknya bagus daripada orang yang rajin sholat tapi akhlaknya nggak bagus. Gimana, Bu? Ada nggak yang begitu? Hah? Nggak apa-apa, nggak sholat juga, yang penting akhlaknya bagus. Gimana? Tidak bisa, Bu. Sebagus apapun akhlak kita dengan manusia, kalau akhlak kita dengan Allah itu tidak bagus, maka Allah nggak butuh amal kita. Kenapa? Karena dia telah menolak sujud kepada Rabb-nya. Bahwa ingat, bahwa akhlak adab itu, pertama akhlak dengan Allah, akhlak dengan Rasulullah, akhlak kepada Al-Quran, akhlak kepada orang tua, kepada guru, kepada manusia-manusia yang lainnya. Jadi tidak hanya sesama manusia. Ini pesan penting dari Rasulullah SAW kepada kita, bahwa jagalah sholat. Karena sholat adalah silatun, ya, silatun baina Rabbi wa abdihi, alat untuk komunikasi, sarana komunikasi antara hamba dengan Allah adalah sholat. Ya, maka kita tidak boleh mempermainkan as-sholat. Adik-adik yang masih kecil nih, 5 tahun, 6 tahun, 9 tahun, dari sekarang, ya, pelajari sholat dengan sungguh-sungguh. Ya, karena kita tidak tahu, ya, amalan apa yang lebih utama setelah sholat kita. Ustaz, saya mau sedekah, nggak punya uang. Sedekahlah dengan tenaga, pikiran, senyuman, dan sebagainya. Sebelum itu, sholatnya dulu dipastikan baik dan benar. Karena kita sangat takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jika nanti di hari kiamat sholat kita dihisab dengan hisab yang sangat berat. Anfusakum wa ahlikum nar. Anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, nar, dari dahsyatnya siksaan api neraka. Dan siksaan neraka yang paling ringan adalah ketika kaki manusia menginjak bara api neraka, itu bisa mendedihkan otaknya. Paling ringan itu. Sementara orang meninggalkan sholat bukan dosa ringan, tapi dosa berat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Di dalam al-Islam ada ada'us sholat, ada iqamatus sholat. Salah satu pendapat ulama bahwa beda antara ada'us sholat dengan iqamatus sholat. Kita 5 hari, satu hari itu 5 kali sholat, zuhur sampai dengan subuh dan seterusnya, itu namanya ada'us sholat. Allahu Akbar, itu ada'us sholat. Di luar sholat namanya iqamatus sholat, menegakkan nilai-nilai sholat. Ya, saya ulangi lagi. Ada pendapat ulama yang menjelaskan bahwa ada'us sholat adalah kita melaksanakan sholat, mulai dari takbiratul ihram sampai dengan salam. Itu adalah ada'us sholat.
Tetapi iqamatus shalah adalah kita menegakkan nilai-nilai sholat di luar sholat. Seperti apa? Kita berwudu, menjaga kesucian, kemudian berkata jujur, sabar, dan sebagainya. Itu nilai-nilai sholat yang kita terapkan di luar sholat. Jika kita sholat di luar sholat, maka sholat itu baru akan memberikan buah kepada kita. Jadi inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar adalah itu buah dari orang yang sholat dengan membawa nilai sholat di luar sholat. Ke kantor membawa nilai-nilai sholat. Ke pasar dia membawa nilai-nilai sholat. Ke majelis taklim dia membawa nilai-nilai sholat. Di rumah bersama keluarganya dia menerapkan nilai-nilai sholat. Sehingga dia tidak ada kesempatan untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat yang seperti itu yang bisa mencegah al-fahsya wal munkar. Ustaz, tetangga saya sholat tiap hari, rajin tahajudnya, rajin duhanya, tapi masih suka berbohong Ustaz. Karena dia hanya melaksanakan sholat, tidak menegakkan nilai-nilai sholat. Betul? Di dalam sholat asyhadu an la ilaha illallah. Kita tidak boleh berbuat syirik kepada Allah. Maka dibawa keluar sholat. Kita tidak boleh datang ke dukun. Tidak boleh minta diramal dan diramalkan bagaimana masa depan dan sebagainya. Banyak nilai sholat yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan sehari. Masya Allah. Itu Bu ya. Jadi hamba atau buah yang dahsyat dari perjalanan Isra wal Mi'raj Rasul adalah bahwa umat manusia wajib menegakkan sholat. Ya, setelah ini kita berkomitmen kepada diri kita sendiri, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk senantiasa menjaga sholat kita sampai ajal menjemput, insya Allah ta'ala. Sementara mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada para jamaah sekalian. Ada waktu sekitar 10 menit, barangkali ada yang ditanyakan terkait dengan materi yang saya sampaikan barusan. Kurang lebih saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga ada dialog interaksi dengan para jamaah tentang materi hari. Mangga bapak-bapak atau ibu-ibu, MC siapkan mikrofonnya. Ada yang ditanya? Tanya kok. Ini ada 40. Ada nggak 40 atau 30 lebih? 30? Masya Allah. Ini anggota majelis taklim di sini semua Bu. Ada yang baru datang ke sini, coba angkat tangannya Bu. 1, 2, 3. Baru langsung direkrut, langsung masuk grup, ikut majelis taklim di sini. Insya Allah Taala. Ada yang anak-anaknya belum bisa ngaji dan belum ikut pengajian di rumah? Ada? Belajar ngaji di rumah belajar? Kalau belum belajar, bawa ke sini. Kita ajarin ngaji di sini, insya Allah. Kalau nggak mampu, gratis. Yang penting mau dulu ngaji di sini. Kita didik sholatnya, kita didik wudunya, kita didik Qur'annya. Silakan di sini. Yang mau, yang belum belajar di sana di mana-mana pun, boleh dibawa ke sini. Mangga, insya Allah kita siap menampungnya. Insya Allah. Ada yang bertanyakan? Insya Allah bisa dipahami Bu ya? Insya Allah Ta'ala. Maka jika tidak ada yang perlu ditanyakan, alhamdulillah berarti apa yang saya sampaikan bisa dipahami. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat, barokah dan bisa diamalkan. Hadirullah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kepada Ustaz yang telah menyampaikan ceramah kepada masyarakat. Semoga dengan kita mendengarkan ceramah ini bisa menambahkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian lanjut saja secara terakhir untuk pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Ustaz Fuad Ridho Al-Hafiz. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا بلاء إلا رفعته ولا كربا إلا نفسته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل جمعتنا جمعة مرحومة. اللهم اجعل جمعتنا جمعة مقصومة. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nanti kita tutup acara ini dengan membaca basmalah. Sebelum kita akhiri acara ini, kami sebagai pembawa acara mohon maaf terdapat kesalahan secara manusia bila ada sumber di ladang boleh kita menumpang nanti. Bila ada umur panjang boleh kita berjumpa kembali. Syukran jazilan. Terima kasih
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Qur'an alaina min saniyati wada'i wajaba syukru alaina mad'ani lahi da'i. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta isiru awari, anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya Al-Mustafa fi qalbi, ya Muhayyad ya Mumajjad, ya Imam al-Qiblataini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu
Bu, kami mewakili pesantren Al-Fatihah mengucapkan jazakumullah khairan, terima kasih banyak atas kehadirannya di pesantren kami untuk acara peringatan. Yang kedua,